Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan perayaan Ekaristi Jumat pertama 1 September 2023. Perayaan misa ini akan dipimpin oleh Romo Edi Prasetyo SCY. Untuk itu mari kita berdiri menyambut rombongan imam menuju ke altar. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Sama melangkah kita semua menghadap Tuhan, tangannya sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun banggas berkenan kepadanya. Satukan kami umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi keluarga, sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Adik-adik, Bapak Ibu Guru, saudara-saudari, para suster yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sehat? Apa kabar? Semangat? Pada hari ini kita semua berkumpul di gereja ini untuk berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan, dan juga memberikan kita kelancaran dalam studi. Maka pada hari ini kita ingin mohon kita semua agar semakin diberi kelancaran, keselamatan, dan pelaksanaan seluruh program kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2023. Juga kita mohon agar proses akreditasi
SD Xaverius III sukses dan berjalan dengan baik. Juga kita mohon agar Tuhan memberkati persiapan menyambut bulan Kitab Suci Nasional yang akan kita rayakan bersama. Dan juga yang terakhir, kita mohon untuk proses PPDB, TK, SD, SMP Xaverius III, dan SMA Xaverius IV, agar semakin banyak orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di lingkungan Xaverius di sini. Maka mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita sesali segala dosa dan kesalahan kita yang tidak hanya melukai hati Tuhan, tetapi melukai hati orang tua, melukai hati kakak kita, adik kita, saudara-saudari, dan teman-teman kita. Maka mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkaulah sumber kekudusan. Engkau berkenan kami dekati kendati kami lemah dan berdosa. Berkenanlah kiranya pula menerangi hati dan budi kami, agar kami selalu setia mengikuti bimbingan-Mu dalam usaha kami memelihara kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti, tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang-orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Sebab Tuhan akan membalas semua itu sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudusnya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Bersukacitalah karena
adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Diri, Jo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana,
Berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang sudah pernah melihat lampu minyak? Belum ya? Nah, sekarang di rumahnya semua pakai listrik. Siapa yang sudah pernah melihat lampu minyak? Lampu yang pakai minyak? Ternyata sudah modern. Tidak banyak orang tahu tentang lampu minyak. Jadi dulu sebelum listrik ada yang namanya lampu untuk menerangi yang menggunakan biasanya minyak tanah. Jadi lampunya di bawahnya itu ada buli-buli untuk menampung minyak. Sehingga lampu itu bisa menyala selama minyaknya masih ada. Kalau minyaknya tidak ada, maka lampu mati atau padam. Itulah yang tadi baru saja kita dengar ya. Yesus bercerita tentang 10 perempuan, 5 yang membawa cadangan minyak, yang 1 tidak membawa cadangan minyak. Mereka sedang menunggu tamu agung, yaitu pengantin. Maka semestinya mereka tidak pernah tahu kapan tamunya itu datang kira-kira. Mungkin lagi macet di Ampera, jalannya macet di Simpang Polda atau dan sebagainya. Tidak tahu. Zaman itu belum ada HP. Kalau ada HP mungkin tinggal WA saja. Tapi waktu itu belum ada HP, jadi tidak tahu kapan akan datang pengantinnya. Ternyata lama, sampai ngantuk-ngantuk, dan ketika pengantin mau datang, yang tidak punya persiapan minyak ini, lampunya mau mati. Sehingga dia sibuk, bagaimana ini? Kalau tamunya datang, kami tidak punya persiapan. Minta dong, minta sama yang punya minyak. Ternyata yang punya, jangan nanti tidak cukup untuk kita. Maka pergilah. Dan apa yang terjadi? Mereka yang siap masuk bersama tamu agung itu, tetapi yang terlambat, yang tidak punya persiapan, tidak bisa masuk. Romo pikir ini bisa juga kita terapkan di sekolah. Apakah di sekolah sekarang bisa tiba-tiba guru, hari ini ulangan? Tidak boleh, harus ada pengumuman ya. Atau hari ini ada tes? Tidak boleh ya. Ini sekarang susahnya jadi sekolah sekarang. Semuanya harus diberitahu. Kalau di kampus bisa sewaktu-waktu hari ini kuis. Maka mereka yang tidak punya persiapan biasanya akan bingung, tidak bisa mengerjakan. Tetapi mereka yang persiapan, yang belajar, pasti akan mendapat hasil yang lebih baik daripada yang tidak persiapan. Begitu juga adik-adik kalau mau ujian, mau penilaian, belajar enggak? Belajar enggak? Belajar.
Kalau siapa yang nggak belajar? Ternyata ada yang tidak belajar ya. Pernah nggak belajar terus kemudian nggak bisa menjawab? Pernah ya, yang belajar aja kadang nggak bisa menjawab ya. Itulah pentingnya persiapan. Orang yang menyiapkan diri biasanya mempunyai kesiapan lebih baik. Meskipun tidak pernah tahu kapan ujian itu datang. Tuhan Yesus mengundang kita semua di dalam hidup selalu memiliki persiapan. Begitu juga adik-adik yang sekolah ini oleh orang tua, diberikan pendidikan di sekolah ini supaya adik-adik semua punya persiapan untuk hidup. Semakin tumbuh, semakin dewasa itu membutuhkan persiapan. Bayangkan kalau adik-adik tidak sekolah, akhirnya tidak bisa membaca, tulis, tidak bisa berhitung, ketika dewasa akan mendapat kesulitan. Tidak bisa membaca ini, tidak bisa membaca itu, tidak punya keterampilan ini, tidak punya keterampilan itu. Maka pentingnya menyiapkan diri untuk kehidupan di masa mendatang. Maka guru-guru di sekolah membantu adik-adik untuk memiliki persiapan itu, sehingga hidup adik-adik nanti bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih siap untuk menatap masa depan, untuk meraih keberhasilan di dalam hidup. Tetapi bayangkan kalau adik-adik tidak sekolah, tidak ada yang membantu untuk belajar, tidak ada yang membantu untuk menyiapkan diri, maka hasilnya seperti perempuan-perempuan bodoh tadi, tidak bisa merasakan keberhasilan bersama Tuhan sendiri. Semoga adik-adik yang ada di sekolah-sekolah Xaverius ini juga menyiapkan diri, bukan hanya soal otak, bukan hanya soal pengetahuan, bukan soal kepintaran, tetapi soal sikap, soal perilaku, soal kata-kata yang semakin baik. Bukan kata-kata, sikap yang melukai teman, melukai guru, melukai orang tua, tetapi yang membuat orang lain juga bergembira, berbahagia, merasa terbantu oleh karena kehadiran kita. Mau dididik, mau dibantu oleh guru-guru, yang tidak mau maka dia tidak bisa memiliki bekal yang cukup. Tetapi mereka yang mau dididik oleh guru-guru, oleh karyawan, oleh orang tua adalah orang-orang, anak-anak yang ingin sukses di masa mendatang dengan persiapan yang cukup. Sehingga Tuhan akan senang ketika anak-anaknya memiliki persiapan-persiapan hidup, bekal untuk di masa mendatang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah senantiasa mengundang kita untuk menyiapkan diri agar didapatinya layak untuk menjadi anak-anaknya yang terkasih. Maka mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para iman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja agar mereka tetap setia dan berjaga-jaga dalam menjalankan tugas dan panggilan mereka sebagai gembala kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, ya Bapa, anugerahkanlah kepada kaum remaja kebijaksanaan sejati agar mereka belajar mencari Engkau di dalam segala sesuatu dan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa,
Berikanlah kami kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, seperti 5 gadis yang bijaksana yang selalu mengisi penuh pelita-pelita kami dengan minyak kasih, sukacita, adil, dan kedamaian sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga besar TK, SD, SMP Saverus 3 dan SMA Saverus 4 ini. Semoga Engkau memberkati seluruh niat-niat baik mereka untuk menyiapkan anak-anak demi masa depan mereka yang lebih baik, menyiapkan pendidikan hati, pendidikan intelektual, dan pendidikan perilaku, sehingga hidup anak-anak ini tumbuh di dalam keutamaan-keutamaan Kristiani yang menghasilkan buah-buah kebaikan bagi keluarga, masyarakat, dan bagi gereja. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya Engkau senantiasa mengabulkan permohonan yang baik bagi kami. Maka kami pasrahkan seluruh rencana dan program-program hidup kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkatilah roti anggur persembahan kami ini. Jadikanlah persembahan ini sumber sukacita dan harapan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon,
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberi damai kepada saudara-saudari kita. Yang
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nikmati
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau melimpahkan rahmat kebijaksanaan dalam diri putramu yang kami sambut dalam sakramen ini. Bantulah kami untuk bertekun menantikan kedatangan kerajaan-Mu dengan hidup suci dan penuh kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar TK, SD, SMP Xaverius 3 dan SMA Xaverius 4 atas kebersamaannya kurang lebih 1 tahun 5 bulan terakhir ini. Dan pada hari ini sesuai dengan yang dibacakan tadi malam, SK pembebasan tugas saya sebagai pastor rekan di Paroki San Frades, maka saya mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf kalau dalam perjumpaan, dalam pelayanan ada yang tidak berkenan. Saya akan meneruskan tugas pelayanan saya di kompleks sekolah SD, SMP, SMA Santo Antonius, Jakarta Timur. Jadi tetap bertemu dengan anak-anak sekolah gitu ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan semoga kebersamaan kita tetap hangat. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati seluruh rencana, niat-niat baik, pekerjaan, pelayanan, proses pembelajaran, dan keluarga kita pada hari ini dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.